Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Contohnya tadi, pada katode, walaupun ion-ion yang ada di sekitarnya adalah K+, tapi ternyata yang bereaksi adalah H2O, bukan K+. Dan bukan juga elektrode itu sendiri, atau karbon, atau grafit. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah ion-ion di sekitar elektrode. Kalau untuk anode, maka ion-ion yang memiliki potensial standar lebih kecil atau lebih negatif, dia yang akan mengalami oksidasi. Sementara kalau katode, maka ion-ion atau zat yang memiliki potensial standar lebih besar atau lebih positif yang akan mengalami reduksi. Kemudian, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah bahan elektrodenya. Jika elektrodenya inert atau tidak ikut bereaksi, contohnya grafit, platina, dan emas, maka yang bereaksi adalah zat-zat yang ada di sekitar elektrode. Jadi kembali lagi lihat di yang pertama ini, dilihat ion-ion di sekitar elektrodenya. Sementara jika elektrode, terutama anodenya, terbuat dari logam aktif, berarti selain grafit, platina, dan emas, maka elektrode tersebut yang akan mengalami reaksi oksidasi. Kalau katode, dia patokannya tetap ion-ion atau zat yang ada di sekitarnya. Di sini ada contoh yang bisa kita ambil mengenai perbedaan elektrolisis larutan Ki dengan lelehan Ki. Tadi kalau larutan berarti ada zat terlarut yaitu Ki dan ada pelarutnya yaitu H2O. Jadi di dalam sini akan ada K+, I- dan H2O. Tapi untuk lelehan Ki, karena dia bukan larutan, berarti zat di dalamnya adalah Ki itu sendiri. Tetapi karena dalam bentuk lelehan, maka di dalamnya adalah berupa ion-ion K+ dan I-. Untuk elektrolisis larutan Ki, maka reaksi yang terjadi di anode adalah I- menjadi I2, sementara di katode yang mengalami reaksi adalah H2O, bukan K+. Karena tadi kita ketahui bahwa H2O lebih mudah mengalami reduksi daripada K+. Sementara untuk di lelehan Ki, maka reaksi yang terjadi di anode sama, yaitu I- menjadi I2, dan di katodenya yang bereaksi adalah K+. Kenapa K+ yang bereaksi? Karena di sini elektrode yang dipakai masih elektrode inert, berarti bukan elektrodenya yang mengalami reaksi. Dan di sekitar elektrode atau di sekitar katode ini hanya ada ion K+, maka ion K+ itu sendiri yang akan mengalami reduksi. Selanjutnya ada yang dinamakan hukum Faraday. Bunyi dari hukum ini adalah jumlah zat yang dihasilkan di elektrode pada peristiwa elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Jadi, semakin besar muatan listrik yang dialirkan pada sel elektrolisis, maka akan semakin banyak juga jumlah zat yang dihasilkan. Kalau dalam larutan Ki yang dielektrolisis tadi, berarti zat yang dihasilkan adalah I2, kemudian ada H2 dan OH-. Perhitungannya dapat dinyatakan dengan rumus berikut. M sama dengan AR per N dikali I kali T per 96.500. M-nya adalah massa zat yang dihasilkan, AR adalah massa atom relatif, N adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi atau muatan ion, I ini adalah kuat arus dalam ampere, kemudian T adalah waktu dalam detik. Di sini kita tidak membahas contoh soalnya, tapi kita hanya perlu mengetahui bahwa hukum Faraday ini berlaku dalam sel elektrolisis. Selanjutnya, pemanfaatan sel elektrolisis dalam industri. Di sini contohnya adalah sel diafragma atau elektrolisis Cl2 dan NaOH. Jadi Cl2 dan NaOH ini sebenarnya adalah hasil dari proses elektrolisisnya. Untuk memproduksi Cl2 dan NaOH ini juga ada beberapa cara, tetapi cara yang paling sering digunakan di industri adalah dengan sel diafragma ini. Karena sel diafragma ini dinilai sebagai cara yang paling efektif dan ekonomis untuk menghasilkan Cl2 dan NaOH.
Ini adalah beberapa hal tentang sel diafragma. Jadi komponennya untuk anode dan katodenya ini bisa berbeda-beda tergantung pada alat yang digunakan oleh suatu industri. Tapi contohnya untuk anode bisa dipakai titanium atau batang grafit. Untuk katodenya ada yang menggunakan nikel, ada juga larutan merkuri atau stainless steel. Dan larutan elektrolitnya adalah larutan NaCl atau air laut yang sudah dibuat pekat. Nah, jadi kenapa dinilai lebih ekonomis? Karena elektrolitnya itu menggunakan air laut yang mudah digunakan. Kemudian reaksi yang terjadi pada anode adalah Cl- menjadi Cl2. Ini Cl2 yang akan dihasilkan pada sel elektrolisis. Kemudian reaksi pada katodenya ada H2O. Karena H2O di sini lebih mudah mengalami reduksi daripada si Na+. Dan dia akan menghasilkan H2 dan OH-. OH- ini yang nantinya akan berinteraksi dengan Na+ dalam larutan sehingga menghasilkan NaOH. Pemanfaatan sel elektrolisis lainnya ada di pemurnian tembaga seperti yang sudah disebutkan di awal, dan ada juga pada proses penyepuhan atau electroplating. Untuk lebih memahami pemanfaatan sel elektrolisis dan sel volta dalam kehidupan, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah tersedia di Google Classroom. Sekian pembahasan tentang sel elektrolisis. Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.